Sekarang future 4380 all time high. Anda coba tawar, saya beli deh harga 5.000, confirm nggak ada yang mau jual. Bahkan sudah ada yang ngantri di 7.000 pun nggak ada yang mau jual juga. Kalau kita menggunakan leverage 400-500 kali, bahkan di Malaysia itu sampai 3.000 kali. Artinya kalau mau jadi untung-untung, baratnya mau jadi naga-naga, cacing-cacing juga di situ. Banyak influencer yang melanggar etika bahwa ini cepat kaya, ini instan jadi kaya. Akhirnya apa? Orang percaya. Halo sahabat trader, apa kabar? Welcome to Bongkar Mindset, podcast yang akan membongkar rahasia dunia trading yang sering dianggap rumit menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Bersama saya Reni Arumsari, let's bongkar mindset. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang sering bikin bingung. Ini saya juga bingung kalau kali ini perbedaan XAU USD Spot dan XAU USD Futures. Ini sama-sama tentang emas, tapi sistem kerjanya berbeda. Karena saya bingung, nggak mungkin dong saya yang ngejawab. Pastinya ada narasumber kita yang sudah hadir di sini, seorang expert yang sudah sukses di dunia trading dan juga investor, ya kan? Punya belasan ribu murid di seluruh dunia, nggak cuma Indonesia loh ya. Ada Pak Fier Abdul Jamal. Halo, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Kabar baik. Ini kan istilahnya aja ribet banget nih Pak, sulit. XAU USD Spot dan XAU USD Futures. Ini kayaknya harus dibedah satu persatu. Ini XAU ini apa ini Pak? Bahasa apa ini? Oke, XAU itu adalah kode untuk emas. Sedang USD adalah exchange untuk US dollar. Jadi pair-nya adalah emas dengan US dollar. Nah, futures dan spot itu yang lebih mudah. Kita bedakan futures itu seperti emas berjangka. Sedangkan spot itu emas fisiknya. Jadi kalau kita bedakan pasar spot sama pasar future itu, kalau dalam penyelesaian transaksi contoh, kita beli emas hari ini, kita langsung tukar menukar. Anda bayar, Anda bawa pulang emas fisik. Nah, sesimpel itu. Tetapi kalau Anda trading di pasar futures, Anda sedang mentransaksikan kontrak berjangka daripada harga emas tersebut, baik pun harga komoditi yang lainnya. Jadi itu dua hal yang berbeda, transaksi emas berjangka dengan transaksi emas fisik. Terus kemudian kepemilikan aset secara fisik. Kalau kamu punya emas 10 kilo, ya berarti kamu harus punya brankas untuk menyimpan emas 10 kilo. Nah, tetapi kalau Anda bertransaksi di emas future, Anda mau beli 1 lot, 2 lot, 10 lot, dan itu bisa dikonversi 1 lot, 2 lot itu berapa emas, berapa kilo yang Anda miliki. Tidak perlu Anda sibuk-sibuk menyimpan emas tersebut, karena sifatnya transaksinya jual dan beli. Kalau Anda sudah untung, Anda mau take profit, Anda bisa lakukan. Jadi Anda tidak memerlukan gudang ataupun tempat penyimpanan emas. Itu yang membedakan secara simple. Terus leverage kita mau beli emas fisik, nggak ada leverage. Jadi kalau kita mau beli 1 M ya, 1 M rupiah ya, dikonversi dapat berapa kilo, sudah. Tapi kalau di emas futures kita menggunakan leverage. Contoh kita trading 1 M. Kita menggunakan leverage 400 sampai 500 kali. Berarti kita setara sedang bertransaksi 400 miliar sampai 500 miliar. Nah, itu transaksi di emas futures ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau resiko di emas fisik, resiko nggak terlalu banyak, resikonya cuma takut hilang aja, takut dicuri saja. Tetapi kalau di emas future, karena dia menggunakan leverage, resikonya sangat tinggi. Karena kalau dia berlawanan arah dengan posisi Anda, umpamanya Anda beli, kemudian dia sedang terkoreksi dalam, artinya karena ini menggunakan leverage 1/400, pada saat dia turun, ketahanan equity Anda juga akan tergerus. Nah, sampai di margin level tertentu Anda harus top up.
Kalau Anda nggak top up, Anda kena for sale, namanya call margin. Ya, jadi kalau Anda nggak top up, wassalam, Anda udah ambil hikmahnya aja, uang Anda gone 1 miliar tadi. Nah, sebelum berbicara lebih dalam lagi nih Pak, ini kan saya pemula nih soal SAU USD. Nah, ini SAU tadi Bapak bilang sebagai nilai emas, USD US dollar. Ini kenapa digabungkan SAU USD nih? Ya, kalau emas jualan sama aspal ya nggak ada yang mau beli pasti. Ya kan? Makanya kenapa yang bisa diperdagangkan itu US dollar. Coba Anda jual SAU IDR. SAU IDR. Kira-kira berapa banyak IDR yang diperlukan untuk 1 troy ounce emas itu berapa dolar? Apa Terlalu berapa banyak. rupiah? Terlalu banyak. Berarti katakanlah kenapa kok SAU dan USD ini karena supaya untuk nge-simplify begitu ya Pak ya? Enggak juga, bukan simplify. Maksudnya mata uang yang dipakai untuk bertransaksi itu menjadi pair. Contoh kita dagang USD Euro. USD Japan Yen. Nah, itu pair, itu pasangan. Nah, ini SAU USD. Nah, karena ya nilainya ya yang disandingkan itu menjadi pair atau pasangannya itu USD. Tapi kalau kita mau pakai SAU IDR, wah terlalu banyak IDR-nya. Nah, kenapa SAU sama USD? Ya karena itu yang laku sekarang. Oh, yang laku. Karena kalau SAU kita bandingkan SAU sama aspal, SAU sama batu split, ya nggak laku. Susah ya Pak menilainya gimana itu Pak. Nah kalau misalnya tadi kita bahas tuh SAU, USD, spot dan juga future. Nah kita bahas satu persatu Pak. Ini biar pemula-pemula seperti saya, sahabat trader juga yang masih pemula juga nggak kebingungan gitu Pak. Yeah. Kita bahas satu persatu dulu. SAU, USD, spot itu apa tuh Pak? SAU USD spot artinya emas fisik. Ya, emas fisik, banyak orang tidak tahu ada transaksi emas fisik di pasar gold exchange. Jadi di Hong Kong itu ada namanya Hong Kong Gold Exchange. Ada pasarnya, ada bursanya, dan itu yang diperdagangkan adalah emas fisik yang diperdagangkan. Ya, itu spot. Terus kalau futures itu yang diperdagangkan adalah kontrak daripada emas berjangka itu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Jadi nilai kontrak itu yang diperdagangkan. Nah, pada saat nanti pergantian kontrak akan keluar kontrak baru berapa harga emas. Nah, selama masa perdagangan berjangka tersebut, disitulah volatilitas yang terjadi harga emas. Tetapi antara emas futures dan harga emas spot itu bedanya sekitar 150 poin. Jadi kalau harga emas di futures 3.000, harga spotnya 3.150. Tetapi faktanya nggak ada yang mau jual di 3.150. Anda nawar 3.500 saja nggak ada yang mau jual. Karena harga spot sekarang sudah bid di harga 7.000 perak, 7.000 dolar. Jadi 7.000 itu sudah setinggi itu untuk harga fisiknya. Berarti spot itu harga emas seperti harga emas saat ini? Iya. Jadi contoh gini, kamu mau beli kalau di radio setiap pagi ada berita cabai merah keriting harga sekian, bawang merah harga sekian. Ternyata setelah kita ke pasar, kita tanya, Bang, harga cabai merah keriting berapa Bang? Oh 3.000 perak per kilo. Loh, saya dengar di radio itu kok cuma 2.000. Terus abang yang jual bilang ini, Bapak beli aja di radio kalau ada. Ya kan? Jadi itu perbedaan yang mendasar kalau kita analogikan. Nah, makanya emas fisik sampai hari ini Anda mau beli sekarang future 4380 all time high. Anda coba tawar, saya beli deh harga 5.000. Confirm nggak ada yang mau jual. Bahkan sudah ada yang ngantri di 7.000 pun nggak ada yang mau jual juga. Itu untuk futures? Untuk spot. Oh spot, I see. Spotnya udah nggak ada yang mau jual. Siapa yang mau jual? Nah itu yang saya analogikan tadi harga cabai merah keriting antara radio dan di ini. Nah contoh sederhana, kamu kan cewek pasti sering dong main ke pasar Cikini kan untuk beli emas, sering nggak? Oh nggak pernah Pak. Oh nanti saya ajak kamu. Waduh, no. Nanti kalau kamu ke pasar Cikini, kamu beli, Ci, ini 1 gram berapa?
10 gram berapa, 100 gram berapa, terus harganya, waduh Ci, mahal banget Ci. Saya kemarin cek di pasar Senen sekian. Si enciknya pasti bilang, gini aja, Ibu Reni beli aja di pasar Senen, kalau murah segitu saya beli dari Ibu Reni. Nah, jadi jangankan kita bicara Hong Kong Gold Exchange, pasar Cikini aja transaksi emasnya udah seperti itu. Sudah sangat karena sudah sangat langka ya. Langka, barangnya nggak ada. Jadi kalau bilang oh murah, murah tapi nggak ada barangnya. Anda boleh cari keliling di pasar Senen juga. Kalau ada murah, enciknya bilang kalau di pasar Senen memang benar ada yang murah, saya beli dari ibu aja. Nah itu untuk kelas pasar Cikini loh, bukan Hong Kong Gold Exchange. Nah, jadi memang sulit untuk emas fisik. Yang menyebabkan kelangkaan itu apa saja Pak faktornya? Banyak. Kelangkaan alami biasanya ya, tidak ditambang lagi. Terus kemudian semua orang keep. Nah kalau semua orang keep nggak mau jual kan ya pasti otomatis harganya makin naik. Hari ini aja Goldman Sachs sudah merilis harga emas ke 5.000. Ya, harga emas 5.000. Saya udah memprediksi 7.000 dan memang benar harga fisik sudah bid di 7.000. Ketika katakanlah stoknya ini sudah langka dan juga high demand, pemula masih cocok nggak sih Pak untuk katakanlah mau invest di sini? Ya kalau emas fisik ya mau di harga berapa aja beli saja. Selama ada uangnya beli saja kan. Nah, tapi kalau harga futures ya sekarang sudah lagi koreksi ya tunggu aja koreksinya dulu. Harus sampai berapa kira-kira Pak waktu yang pas untuk membeli yang futures gitu? Futures Anda bisa ikut training saya supaya Anda bisa tahu titik optimal membeli dengan harga berapa sih, terus profit di berapa sih. Ya, jadi tapi koreksi besar emas sendiri akan ke 3.600. Kalau resiko untuk masing-masing Pak, untuk spot resikonya apakah? Kalau untuk futures resikonya apa? Kalau spot resikonya kecil sekali. Resiko spot itu cuma hilang aja. Kalau taruh di rumah, either hilang dicuri orang, atau hilang dijual sama istrinya. Resiko keamanan aja ya Pak ya. Keamanan aja gitu loh. Kalau untuk future Pak? Kalau futures ya karena menggunakan leverage, jadi uang Anda benar-benar bisa hilang. Kalau Anda nggak jaga MC, margin call, Anda nggak top up, hilang, duit Anda benar-benar hilang. Dan untuk mendalami itu harus ikut kelasnya Pak Fier ya? Ya, harus ikut training. Kalau strategi apa nih Pak yang cocok untuk mengumpulkan aset berupa spot ini? Strateginya harus bawa uang yang banyak. Oke, memperbanyak source of income ya Pak ya? Iya, kalau ada uang beli saja. Gitu. Nah, kalau futures ini sebenarnya ada kayak kan tadi kontrak Bapak bilang, ini ada tanggal-tanggal kadaluarsanya kah atau gimana tuh kontraknya? Kontrak berakhirnya ada. Jadi tanggal jatuh tempo itu tertentu udah ditentukan. Nah, jadi umpamanya, oke, harga emas kontrak untuk bulan Juni. Yang kita transaksikan itu DO-nya, suratnya yang kita transaksikan sampai di bulan Juni jatuh tempo baru ditentukan harga futures-nya berapa lagi. Berarti bisa dibilang kalau future tuh lebih rumit dan beresiko. Tapi ini juga high return juga nggak Pak? Oh, sangat high return. Ya, kalau kita menggunakan leverage 400-500 kali, bahkan di Malaysia itu sampai 3.000 kali. Artinya, kalau mau jadi untung-untung, baratnya mau jadi naga-naga, cacing-cacing juga di situ. Kalau spot sama future, prospeknya sama-sama bagus kah? Atau ada yang lebih bagus daripada yang lain? Kalau duit Anda sedikit, ya Anda main di future saja. Tapi kalau duit Anda banyak, ya main di spot aja. Kalau untuk pemula nih, apakah dia punya duit banyak atau kecil tapi kayak mau resikonya kecil? Tidur aja, nggak usah trading. Itu nggak ada resiko. Oke, paling baiklah. jatuh di kamar mandi, geger otak, itu aja. Jadi resiko selalu ada dalam hidup, Ren. Jadi kamu hanya bisa mengelola resiko, kamu nggak bisa menghindari resiko. Nah kalau misalnya trader pemula nih, masuk futures, biasanya tuh kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan? Ya, karena mereka merasa bahwa ini bisa instan cepat kaya. Jadi mereka berpikir cepat kaya, ditambah lagi banyak influencer yang melanggar etika bahwa ini cepat kaya, ini instan jadi kaya. Akhirnya apa? Orang percaya.
Dan pada saat dia memberikan contoh, pada saat market bullish, bukan pada saat market sideways ataupun market koreksi dalam, dia nggak kasih. Nah, akhirnya apa? Banyak orang terjebak ingin cepat kaya. Itu yang banyak dialami oleh pemula. Ya, itu yang kita harus hindari. Jadi Pak Fier bilang kan kalau misalnya modalnya baru dikit, coba aja futures. Nah, emang modalnya tuh sesedikit apa gitu Pak? Ya, kalau di Indonesia yang paling kecil itu 2 juta perak, 2 juta rupiah Anda udah bisa trading. Terus 10 juta, 5 juta, dan di Indonesia ada akun mikro. Jadi dengan 10 juta kita bisa trading dengan 0,01 lot. Jadi dengan kecil ataupun dengan trading menggunakan sen. Jadi bukan USDC, jadi sen. 0,01 lot. Kecil sekali sih, memang stres juga untuk dapat $10 aja kita mesti nunggu sampai mata kita sampai merah gitu, nunggu untuk untung $10. Ya tapi ya kalau modalnya kecil ya kita coba dulu sampai benar-benar kita sudah punya skill, ya mungkin kita udah bisa jual motor. Kalau motornya ada 5, jual 2 untuk modal. Mobil kita bisa jual ada 3, jual 1. Nah, jangan jual motor tetangga ya. Oke, itu kriminal Pak, itu namanya. Berarti kalau katakanlah setidaknya punya uang 2 juta rupiah, itu sudah bisa mulai buat jadi trading future ya. Iya, udah bisa Tapi buka akun. selain itu juga harus ngikutin kelas-kelas Fier Talks juga ya Pak ya? Ya, karena apa? Kalau Anda nggak belajar, itu namanya nekat. Ya, kalau Pak bisa Pak dengan 2 juta kita untung, bisa, saya bilang. Bisa hilang uangnya. Jadi ya dengan cepat sekali hilang kalau Anda nggak punya ilmu, terus brutal, terus belajar cuma hanya di YouTube. Anda belajar di YouTube tuh Anda harus lihat yang ngajar itu modalnya berapa. Ini kita ngikutin orang luar, wah bule yang ngajar, percaya kita. Kita nggak tahu modalnya. We just start 100,000 US, 100.000 US, itu udah 1 M. Terus kita nyobanya 10 juta. Kita nyobanya 5 juta. Terus saya pakai caranya bule itu kok saya gagal. Ya jelas. Atau ada juga yang copy trade. Saya mau copy trade sama bule. Banyak di luar itu orang jualan copy trade. Jadi kalau dia beli, kita otomatis terhubung beli juga. Nah kita harus copy dulu equity-nya. Equity-nya bule itu 1 M. Equity kita 10 juta. Ya selesailah. Dia baru ambil 10 posisi, kita udah MC. Nah ini yang banyak yang salah dari pemula-pemula. Harus punya mentor yang tepat juga ya Harus, Pak ya? harus punya mentor, harus belajar ya. Jadi jangan mau, boleh sih nggak ada yang salah, kita mau eksperimen, saya mau belajar deh. Apalagi, wah saya ini learning by doing Pak. Ya learning by doing kalau kamu bisa, kalau enggak, hancur. Oke, ini terakhir Pak, pesan untuk trader pemula, trader emas pemula di Indonesia khususnya. Ya, jangan tergiur dengan janji-janji, umpamanya, oke, Anda ikut gabung di grup, kita kasih sinyal, beli, dan lain-lain. Buat apa Anda beli sinyal? Kalau orang yang jual sinyal itu udah kaya, ngapain dia jual? Buat dia sendiri aja sama keluarganya kan? Nah, jadi jangan mau instan. Semua proses harus ada proses yang namanya learning curve. Mau jadi trader ya harus ada learning curve-nya, harus proses belajarnya. Jadi nggak usah mau instan. Jadi semua anak-anak muda, saya senang kalau mereka mau mulai mengenal industri ini karena ini bisa jadi alternatif income bagi mereka. Tetapi jangan menggampangkan terus mau cari jalan instan. Nggak ada jalan instan. Ya. Harus memang belajar proses demi prosesnya ya Pak Fier. Dalam kehidupan ini apa aja harus ada prosesnya. Baik, terima kasih Pak Fier atas ilmunya yang luar biasa. Demikian episode kali ini sahabat trader. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Fier Talks. Bye-bye.